Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Bahdar. Saya dari kelas 3B PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang difokuskan kepada pengertian kurikulum, peranan kurikulum, dan juga fungsi kurikulum itu sendiri. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Nah, itu secara etimologis pengertian kurikulum. Kemudian selanjutnya secara istilah, pengertian kurikulum berdasarkan istilah. Berawal dari makna kurir dan kurer, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan, diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Itu dia pengertian kurikulum berdasarkan istilah. Kita lanjut kepada peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3 peranan. Peranan yang pertama adalah peranan konservatif. Yang dimaksud di sini adalah kurikulum berperan untuk nantinya menjadi jembatan bagi kita sebagai siswa ataupun masyarakat. Nantinya kurikulum itu berfungsi ataupun berperan untuk bisa menjadi jembatan agar bisa mengenalkan budaya-budaya ataupun proses interaksi sesama manusia. Nah, di sini peranan konservatif itu adalah salah satunya, itu menjadi jembatan untuk siswa untuk bisa mengenal budaya-budaya agar nantinya kita sebagai guru itu bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah peranan kritis. Peranan kritis ataupun evaluatif di sini yang dimaksud adalah kurikulum berperan untuk nantinya bisa meningkatkan ataupun bisa untuk menggenjot masyarakat ataupun para siswa agar nantinya bisa memiliki pemikiran yang bersifat kritis dan juga evaluatif. Nah, saat masyarakat ataupun siswa bisa memiliki pemikiran yang kritis, nah nantinya bisa menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Nah, juga yang dimaksud dengan evaluatif di sini, di mana masyarakat ditunjuk ataupun diajarkan oleh kurikulum agar nantinya bisa mengevaluasi apa yang salah ataupun apa yang kurang dari pendidikan tersebut. Nah, itu dalam peranan kritis ataupun evaluatif kurikulum itu sendiri. Yang ketiga adalah peranan kreatif. Di sini kurikulum memiliki peran untuk nantinya bisa mensupport masyarakat ataupun siswa agar nantinya para siswa tersebut bisa memiliki jiwa-jiwa yang kreatif dan juga bisa menciptakan hal-hal yang baru yang nantinya bisa dibelajarkan kepada siswa-siswa lainnya. Nah, di sini peranan kurikulum itu sangat penting karena nantinya kurikulum itu mensupport ataupun bisa nantinya untuk membackup masyarakat ataupun siswa-siswa yang ingin menjadi siswa-siswa ataupun masyarakat yang kreatif. Itu menjadi salah satu peran kurikulum. Nah, selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Di sini ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini yang dimaksud adalah kurikulum berfungsi untuk bisa membantu siswa-siswa agar nantinya di mana siswa-siswa yang kurang untuk
bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Dan di sini adalah fungsi kurikulum untuk bisa mensupport ataupun membantu para siswa agar nantinya proses penyesuaiannya itu bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi bagi kurikulum adalah untuk bisa menyatukan para siswa ataupun para masyarakat agar nantinya bisa menjadi masyarakat yang memiliki kesatuan yang utuh, di mana masyarakat tersebut bisa menjadi masyarakat yang unggul dan juga berdaya saing dalam dunia ataupun perkembangan zaman yang sangat ketat seperti saat ini. Nah, itu salah satu fungsi dari kurikulum, fungsi integrasi, yaitu menyatukan masyarakat ataupun siswa untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dan juga berdaya saing. Kemudian fungsi diferensiasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah kurikulum mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan. Nah, perbedaan di sini ada berbagai macam hal. Nah, di sini kita sebagai masyarakat harus bisa mendeteksi ataupun bisa melihat mana diferensiasi ataupun perbedaan yang mampu membuat perubahan dan juga mampu membuat para masyarakat ataupun siswa tersebut bisa berpikir secara kritis, karena di sini fungsi diferensiasi berkaitan dengan fungsi kritis dan juga kreatif, di mana saat masyarakat ataupun siswa bisa memiliki pemikiran yang kritis dan juga kreatif. Nah, di sini akan menciptakan masyarakat yang mampu untuk menerima perbedaan dan mampu untuk merangkul perbedaan itu agar nantinya perbedaan itu bisa disatukan ataupun bisa sejalan dengan pemikiran-pemikiran dari masyarakat ataupun siswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini adalah yang dimaksud kurikulum mampu mempersiapkan siswa ataupun masyarakat agar nantinya untuk bisa menjadi ataupun bisa melakukan perkembangan pembelajaran. Nah, di sini persiapan itu bisa untuk kita siapkan kepada siswa ataupun masyarakat agar nantinya siswa ataupun masyarakat tersebut bisa siap untuk nantinya menyambut perkembangan zaman yang sangat ketat. Selanjutnya adalah fungsi pemilihan. Yang dimaksud dengan fungsi pemilihan sini adalah kurikulum mampu memilih siswa ataupun masyarakat yang memiliki potensi yang sangat baik ataupun bisa memiliki bakat ataupun bisa kita membantu dengan adanya potensi-potensi bakat para siswa tersebut kita bisa mengembangkan. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi pemilihan kurikulum. Selanjutnya adalah fungsi diagnostik. Maksudnya di sini adalah para guru ataupun para pengembang kurikulum memiliki kewajiban untuk nantinya bisa mendiagnosa ataupun bisa memilih di mana para siswa yang mampu memiliki bakat ataupun kelebihan. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa mendiagnostik atau bisa memilih, bisa menterawang ataupun bisa mencap bahwa siswa ini memiliki kelebihan di bidang ini. Nah, itu kita bisa kembangkan nantinya menjadi bisa menjadi prestasi bagi siswa tersebut. Nah, itu dia penjelasan saya sedikit tentang pengertian, peranan dan juga fungsi kurikulum. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari atas, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.